Oke ya, kita langsung saja. Pak Dr. Reja itu nanti pokoknya kita posisikan untuk konten kita ya. Kan persoalan konten nanti ketika melakukan analisis dan lain sebagainya seringkali ditemukan anomali atau apa istilahnya ada pertentangan atau ada hal yang bias tidak jelas. Nah, nanti sama-sama kita diskusikan di forum dengan Pak Reza gitu ya untuk konten. Nah, Bapak ini lebih pada struktur atau susunan. Yang disebut dengan struktur atau susunan itu seperti pohon. Said, Salma, Aprijal, Fikri, Angger, Ilan, semuanya, Akang-akang, struktur itu seperti pohon ya, seperti itu pohon. Nah, pohon itu pasti ada akar dia ya, ada batang, ada cabang, ada ranting, ada daun, gitu ya, itu struktur. Nah, coba bayangkan pikiran kita, ada pohon kecil dan ada pohon besar, gitu ya. Nah, sama aja, nggak ada perbedaan antara pohon kecil dengan pohon besar. Eh, Sama-sama pohon gitu ya, sama-sama pohon. Struktur apakah kemudian pohon kecil nggak ada akarnya kan nggak kan gitu ya. Hanya yang besar itu adalah konstruksinya gede gitu ya, ajeg kuat. Yang kecil kan baru tumbuh, tetapi ya sama-sama pohon. Apabila kita pohon itu terus kita rawat, dia maka akan menjadi pohon yang besar gitu analoginya. Nah, karena ini terkait dengan struktur, oleh karenanya maka harga mati kata kalimat gitu ya. Belum di sini kita belum bisa melakukan interpretasi, belum bisa mencari sesuatu di luar struktur belum gitu. Karena kita belum kalau kalau bermain sepeda itu kita belum lepas tangan gitu ya. Saya dia masih masih sangat terstruktur. Caranya gini dulu gitu baru nanti kalau renang itu masih basic gitu ya. Belum belum renang gaya gaya sendiri gitulah, kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya pakem nanti ada pakem-pakem gitu untuk sampai terbentuknya pohon tadi, minimal pohon kecil gitu ya. Uh, nah, kalau tadi adalah analogi-analogi, sekarang Bapak mau menyampaikan begini, bahwa artikel itu kita belum belum bermaksud untuk membuat sesuatu yang besar. Mengapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan bahkan kalimat per kalimat sampai paragraf gitu. Kita akan mempertanggungjawabkan kata, kalimat, bahkan paragraf sebagai milik kita gitu. Walaupun itu merupakan sebuah kutipan kayak gitu ya. Uh, Oleh karenanya pasti detail dan tidak usah terlalu panjang nantinya. Yang penting detail dari setiap kata kalimat itu benar-benar oke, ini udah clear kayak gitu nantinya ya. Mudah-mudahan itu jelas. Sekarang coba siapa yang belum mengumpulkan kita lihat ya, kita lihat yang udah ada lah, setidaknya yang udah ada dulu. Ntar ini kita ke mana dulu, ke sini dulu deh, ke siapa ya, ke Aprijal dulu deh ya, ke Aprijal dulu. Oke.
Ntar saya tengok dulu Aprizalnya ada nggak ada ya. Oke. Tadi ada juga yang ngirim terakhir ya barusan tapi belum Bapak tengok. Oke, etika bermedia sosial. Oke ya, clear ya, Aprizal ya. Ya Pak. Oke. Walaupun begini, Aprizal, nanti bermedia ini kita klik istilah sinonim, Aprizal. Ya Pak. Mungkin ada istilah yang lebih pas mewakili sebuah kata sifat, bukan kata sifat gitu ya. Kalau bermedia kan masih berenang gitu ya, bukan renang gitu ya. Nah, nanti kita bisa cari sinonim, ada nggak sinonim selain dari bermedia. Tetapi ini sementara udah clear dan anggap ini bukan sebuah judul, melainkan topik gitu ya, Aprizal ya. Iya Pak. Nah, topik karena untuk sebuah judul nanti masih bisa bergerak ya. Oke. Titik 2, kajian tekstual dan ini dannya kecil ya. Dan kontekstual hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Oke, ini Aprizal Fahmi Ali nama. Nah, ini nanti disepakati lihat yang baku ya. Apakah benar program ini kan Bapak aja. Program Magister Ilmu Hadis Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nanti lihat penyebutan afiliasi yang baku ya. Jadi semuanya seragam nanti. Ya, Aprizal ya. Iya Pak, iya Pak. Juga untuk semuanya, yang pasti semuanya seragam nanti di sini. Nah, kemudian penulisan ini email ini di sini kadang masih suka ada huruf ini, masih suka ada huruf besar, ya. Email itu biasanya diawali huruf kecil. Oke. Nah, formula penelitian kan sebelumnya Aprizal nggak menyantumkan ini ya, Aprizal ya. Iya Pak. Belum, kemudian Bapak suruh. Nah, ini kan pekerjaan kita nih yang pertama, oke ya, yang udah clear, oke. Ini ada Bapak kembali kita di sini belum menginterpretasi dengan kalimat-kalimat sinonim atau kalimat yang lainnya, biar ajak dulu gitu, biar lurus dulu. Jadi copy paste gitu ya. Bahkan wajib copy paste ya, Aprizal dan untuk semuanya. Oke, ini udah benar ya. Oke, udah benar. Kayak yang Said benar ya. Ya, ini udah Pak. Oke, ini udah benar ya. Udah benar seperti ini. Etika bermedia sosial. Nah, dalam ini walaupun dari judul aslinya besar, tapi tetap diupayakan biar benar di sininya D kecil menyikapi pemberitaan bohong, hoax, perspektif hadis. Nah, ini yang sering lupa nih. Jadi tanda koma ini sebelum tanda kutip ini udah benar ya. Ini udah benar. Kemudian ini bla 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 terus sampai di sini. Nah, Aprizal ini udah ini kan, udah ketahuan kan, titiknya bukan di sini ya. Iya Pak. Titik hapus, kemudian titik di sini. Ini karena malam aja bari ngantuk ya, tambah ngantuk jadi begini hasilnya. Tinggal titik di sini, titik di sini. Kalau punya siapa tadi Ilyas gitu ya, ininya masih di sini. Pindahin ke sini, di sininya manual. Oke, minimal 3 ya. Aprizal di awal masih 1 ya tadi. Iya Pak. Sekarang udah 3. Nah, sekarang ini deskriptif Sunda ini, kalau deskriptif ini Sunda nih. Iya Pak. Ya.
Terus artikel ilmiah, ilmiah ini tulisan Arab ini. Kalau biasa kan ilmiah biasa kan, ilmiah gitu kan, ya ilmiah biasa. Nah, terus ini sama kayak di atas tadi ya, kayak di atas. Kemudian ini hanya persoalan ini generasi kan gede gitu ya, baginya kecil. Terus ini di akhir sama. Oke, ini udah oke ya, udah oke pakai aplikasi Microsoft ya. Nah, tinjauan pustaka ini biarkan aja dulu begini ya, biarkan aja dulu begini, nanti akan kita fungsikan mana yang akan ditarik sebagai riset terdahulu, pertama ya, yang kedua mana yang akan kita tarik teori-teori dari penelitian sebelumnya untuk landasan teori, gitu, gitu. Sementara gini aja, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, sementara begini ya. Oke ya, ini jadi ini udah benar gitu ya, udah benar 99% benar gitu ya. Nah, selanjutnya kerangka berpikir itu alur logis secara garis besar berjalannya penelitian gitu. Kalau tujuan penelitian itu mau dari Bandung ke Jakarta, berarti alur logisnya Bandung, Buah Batu, area res, apakah mau pakai tol ke atas di Bekasi atau mau pakai tol ke bawah sampai ke Jakarta. Nah, itu kerangka berpikir Aprijal dan untuk semuanya ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Minimal 3 paragraf. Kerangka berpikir itu minimal 3 paragraf. Kayak start gitu ya, kemudian tengahnya, kemudian akhir. Kayak begitu gitu ya. Bayangkan seperti itu alur logis secara garis besar berjalannya sebuah penelitian gitu. Kalau penelitian itu tujuannya adalah dari Bandung ke Jakarta, maka awalnya itu adalah Bandung, tengah-tengahnya pasti sebuah perjalanan, banyak alternatifnya, akhirnya Jakarta, kayak gitu ya. Sekarang kita ke coba yang Said ya, yang Said. Oke, ini fix ya, udah benar ya. Ininya udah benar. Nah, mana ada Said? Pak, siap hadir. Said, mungkin yang ini ya. Yang ini. Nah, Said ininya masih salah ya. Yang di sini ya. Yang Siregar ini. Ya, belum dimanualkan. Di sininya manual. Kalau mau aplikatif, tahunnya aja. Di sini Siregar. Di sini Siregar. Oh, Ya, ya. Siregar ini hilangkan, kan ini bisa bisa hanya tahun aja yang muncul gitu ya. Jadi tahunnya aplikasi, di sininya manual. Karena dalam kurung ini bukan kalimat, tapi kalau diawali bukan dalam kurung menandakan kalimat. Gitu ya. Kalau ini petunjuk aja gitu. Tapi kalau Siregar, nah kemudian hanya tahunnya aja yang yang aktif boleh. Tapi manual aja, misalkan manual. Nah baru nanti di sini Siregarnya benar. Kalau di awal belum begini ya, Said ya. Kalau di awal belum begini kan. Nah Belum, Pak. sekarang udah benar begini. Nah, ini masih ini aja, di sini kan masih malam sama begadang juga mungkin ya. Kan harus pakai strip di sini ya. Ya, harus pakai strip di sini. Ya. Nah, gini ya, kakang-kakang semuanya, ini ini literasi, seperti sepele. Tapi itulah yang menyebabkan ditolaknya artikel gitu.
ya. Jadi bukan kegagasannya artikel itu, tapi dari berangkatnya dulu nih. Ini aja nggak pakai strip, bagaimana nanti pemikiran ke depannya, pasti nggak gitulah, kayak gitu kira-kira ya. Iya, iya. Kemudian di antara ini dipisah, ya di antara ini dipisah nih. Nah, kemudian difokuskan ini kan disatukan kan? Karena beda dengan di Bandung atau di atas, di bawah, ini disatukan, difokuskan. Ilyas ini betulin ya, Kang Ya, Ilyas Pak. ini betulin ya. Oke. Sayyid, Pak. Oh, oh ya, sorry ya, Sayyid. Sayyid yang ikhlas gitu aja mungkin. Amin, amin. Oke, lanjut. Nah, ini bisa di-clear nih, bisa nggak caranya di Word ada nih. Kan ini bekas kopian sebelumnya nih warna nih. Betul, Pak. Tidak keburu, Pak. Nah, hah? Nggak keburu, Pak. Iya, kalau ke bawah terus kadang ngelebar. Ketika enter itu terus jadi ada warna background di sini. Di Word itu ada clear background gitu, ya. Ya, saya dia. Ya, siap, Pak. Clear ada di situ clear background. Udah oke, tinggal kerangka berpikir. Tadi nanti kita bahas bareng-bareng tentang kerangka berpikir. Udah, ini 99% ya. Sekarang kita masuk ke Ilan. Ilan terhadap kecil ya, Ilan ya. Kang Ilan ada, Kang Ilan? Oke, ini terhadap kecil, ini apa? Pada nih kecil nih, dalam kecil. Kalau, nah, Said ini udah bener nih. Kayak Ilyas ini udah bener nih. Kayak Ilyas ya lagi, Ilan duka, duka. Ini udah bener ya. Punya Ilan udah bener nih, Said nih. Nah, ini sebenarnya bisa di otomatikkan ini pakai aplikasi tahunnya, tetapi nggak perlu lah. Biasanya ada jurnal tertentu yang minta diaktifkan ininya. Kalau diaktifkan kan gampang, tinggal ini di copy ke sini, kemudian kan di pinggirnya itu ada apa ya? Ada pengaturan hanya tahun saja gitu yang muncul gitu, gampang lah itu teknis ya, teknis. Nah, kalau Ilan ini lumayan rada hati-hati, dia pelan-pelan gitu, bisa ada yang salah gitu ya. Jadi Belajar dari relatif, sebelumnya, Pak. iya, iya relatif sudah, makanya hasil review satu orang itu untuk bersama dalam rangka oh ini salah gitu kan ya. Eh, Oke, tuh udah relatif benar. Tapi Ilan ada kesalahan ini dalam penggunaan aplikasi loh. Enggak, ini manual atau Mendeley ini? Oh, pantas sudah pakai Mendeley. Ininya diklik dong biografinya. eh Apa ya? Di sini nih, nah bibliografinya ini nih, kelihatan nggak? Ah, ya di sini ya, sehingga dia akan otomatis membentuk ini. Oh hebat, udah Mendeley, Hah? Pokoknya kalau Mendeley itu 1 menit ya, satu kutipan itu 1 menit perbandingannya. Kalau pakai manual 15 menit itu aja perbandingannya. Ya mudah. Oh ini nggak ada ya. Oh ya udah, oke. Eh, Ya tetap butuh manusia juga ya, walaupun mesin tetap butuh manusia.
Oke, kalau Salma ada nggak? Nggak lagi ada mungkin ya Salmanya. Ada Pak, ada. Ada Salma. Oke. Ya. Salma ini kan bimbingan saya juga dulu, tapi saya di kampus itu bertahap ya, nggak seluruh angkatan dibebani bebani apa. Nah, angkatan Salma ini memang belum diarahkan pakai aplikasi waktu itu ya, Salma ya, tapi gampang kok. Tapi gampang kok, ya, gampang. Ini tinggal mengganti ini, gitu ya, tinggal mengganti ini. Nah ini nanti kita bareng-bareng mengerjakannya ya, nggak usah satu-satu setiap judul ya. Siapa? Untuk melihat mana? Adapun yang dilakukan oleh dengan Nung Nurhayati mana ya? Ya pokoknya untuk mencari perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kita lakukan, nanti aja kita buat paragraf tersendiri gitu. Ya, sekarang seperti contoh aja, seperti apa adanya contoh. Baik. Nah, ini harus sudah terbiasa nih, Salma, fakultas tarbiyah kan gitu ya. Jangan mengatakan begini, itu teknis. Justru ini seperti sholat gitu, sholat itu teknis gitu. Jangan bilang kemudian sholat nggak wudhu, kemudian wudhu teknis, deh. Jangan gitu. Justru sholat itu teknis kayak gitu. Kecuali kalau draft manuskrip tidak akan diterbitkan nantinya ya diabaikan gitu. Tapi kalau kan kita udah rencana mau menerbitkannya, sehingga hal-hal yang sekecil mungkin itu dari awal kemudian kita coba sangat hati-hati gitu ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya tuh kalau mau lihat tuh semuanya review ya, lebih dari 2000 lah review nih ya, tuh ini review semua gitu, tuh tidak pernah berhenti untuk review. Ya kalau untung saya kan punya istri, jadi disuruh tidur kalau udah kemalaman gitu. Ya. Tuh. Pokoknya semua ya adalah 2000 mah lebih. Kayak gitu. Kemudian ada yang baru datang siapa ya ini? Ada email yang baru datang belum sih? Belum. Tadi saya Pak Muhammad Fikri. Belum nyampe. Yang tadi dosa nyampe Pak. Belum nyampe, nggak ada. Belum, lagi jalan-jalan dulu mungkin sebelum ke sini ke sana. Oh ini dia masuk ke sini dia. Ya sudah, sekarang diakui not spam gitu ya. Nah ini nanti ini ya, Bapak jangan diubah-ubah ini, udah mau di layout sejak awal ya. Pokoknya jangan diubah lagi. Ya, jangan diubah lagi. Pokoknya filenya akan terus menggunakan file ini gitu. Iya, boleh. Kalau mau dikirim langsung Pak ya. Nanti kan metadata itu bisa membaca berapa kali file ini di utak-atik lah kan gitu ya. Nah, ini harus sudah membiasakan gitu ya, harus sudah membiasakan huruf besar ya. Ada mana Fikri? Oh, semuanya huruf besar Pak. Jadi hanya itunya doang. Apa? Iya. Najis. Nah, nanti kita cari ya yang tidak ada yang ini judul itu
Oh Ya. iya, nanti ya. Nanti kita cari apakah sebelumnya ini belum, udah clear belum ininya? Terdapat pendapat Imam Syaukani terhadap najis yang menjadi syarat sah sholat. Saya perasaan belum loh, belum ini ya. Ya, belum Pak. Ini kan kemarin kan saya pakai skripsi, kemudian pas bilang apa bisa digabung-gabung dengan tugas yang lain. Kayaknya apa saya gabung dengan tugas yang lain ini yang di metode. Oke, kalau begitu nanti kita clearkan dulu. Saya dengan Sayyid itu untuk menghilangkan yang aja diskusinya lama loh. Iya. Betul. Ya, Oh iya. Khawatir. Ini kalau yang di formula itu harus dihilangkan juga yang itu Pak atau enggak? iya ini harus ajak dulu nanti ini ya. Nanti Japri dulu harus ajak Oh, iya. dulu ininya. Ya, Nanti ininya ya Pak. ya Muhammad Fikri ya. Terus ini juga kan nggak begini gitu ya. Oh iya, tadi saya habis kopi dari sananya. Hah? Ya, tadi pencet apa maaf Pak? Tadi yang mana Pak? Nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Oke. Selanjutnya begini, yang Arab ya, yang Arabia, bahasa Indonesia dulu deh. Pertama, tidak bisa langsung saya review ya kalau bahasa kalau bahasa Arab tidak bisa langsung saya review. Yang kedua begini, yang Bapak tahu pentranslate English dan Arabia pasti selalu minta ingin bahasa Indonesianya dulu. Nah, Gitu. Lagi pula kan ini bukan proyek panjang ya, kita benarkan dulu bahasa Indonesianya, baru nanti kita translate ke Arabia. Mungkin Pak Reza bisa langsung nge-review Arabia, nanti pakarnya itu Pak Reza. Pokoknya ke saya bahasa Indonesia dulu gitu, ya. Saya masih Pak Baliut, Maf'ul, kemudian Masdar, dan sebagainya nge-reviewnya itu udah bagian pentranslate kan. Saya lebih ke alur ini, saya lebih ke alur struktur penulisan artikel gitu. Ya. Pak, untuk yang bahasa Arab kan saya ada yang sudah ditulis ini. Tapi saya juga pengen ambil faedah yang bahasa Indonesia, apakah saya buat judul baru atau ini yang sudah saya tulis dengan bahasa Arab, saya tulis juga dengan bahasa Indonesia? Pokoknya bahasa Indonesia dulu lebih bagus ya. Saya kan konten nanti kita sepakat di diskusi ya. Kalau konten ya, kita bareng gitu ya, saling berkontribusi mengenai konten. Nah, sekarang kita ke struktur dulu. Struktur ini Angger ya, Angger Wisnu Aji ke struktur artikel dulu. Boleh juga bisa langsung bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi dengan Pak Reza nanti. Yang reviewnya Pak Reza lah kalau bahasa Arab ya. Saya di laptop sayanya juga hampir tidak pernah menggunakan bahasa Arab, nggak ada Arabnya. Sekuler laptop saya. Laptop saya sekuler. Ya hanya teknis aja, Salman ya. Kalau ingin cepat dengan Bapak Anger ya, pakai bahasa Indonesia. Toh membuat pohon kecil tadi ya, kan gitu. Kalau mau langsung bahasa Arab ke Pak Reza berarti. Pak Reza itu pakarnya loh, udah menerbitkan beberapa artikel dengan bahasa Arab, ya. Mungkin nanti sampai detail di mana fa'il, di mana maf'ul, di mana masdar kan gitu dengan Pak Reza itu. Ya, bukan menafikan tetapi bapaknya nggak menguasai gitu. Ya. Salman, Joel Fahmi, Anggar ya. Makanya aduh ini tuh apa kan gitu ya. Pas dibaca ya udahlah nanti sama Pak Reza aja. Oke, sekarang diskusi begini. Terus ada siapa tuh? Sophie ya, Sophie. Saya Pak. Mana?
Nah, Saya Sophie sama tadi sama yang terakhir tadi dikelirkan dulu ininya ya. Oh iya, siap. Dikelirkan dulu kan itu berubah ya dari konsultasi Yang awal kemudian iya. berubah. Nah, pokoknya benar salahnya itu nanti bergantung pada manual gitu. Jadi Oke. hari ini kita belum mencari kata kata lain selain daripada kita fokus ke kata itu gitu. Oke Pak. Tapi Ya. nggak apa-apa Pak kalau ganti judul itu nggak apa-apa. Maksudnya Nggak apa. saya kan yang dari formula kan sama yang saya bikin sekarang tinjauan pustaka itu kan beda. Soalnya kebetulan ya memang ada judul yang sama, yang intinya isinya itu sama takhrij hadis saya gitu. Yang mau saya teliti ternyata ada gitu ketika saat saya baca tinjauan pustaka. Ya nggak apa-apa, tapi ternyata pembelajaran formula belum dapat diterapkan bagi riset lain. Ternyata kan gitu. Ketika saya membaca kalimat rumusannya A, tapi di kalimat rumusan B-nya udah kemarin pertemuan kemarin pokoknya itu banget kan. Kita mempelajari itu banget. Tolong satu kata pun jangan diberi kesempatan berbeda gitu. Biar tidak ada tafsir, biar tidak membalikan makna, biar tujuannya menjadi ajeg gitu. Oh iya Pak. Jangan sampai begini, tujuan kami ke Jakarta. Bagaimana tujuan ke Jabotabek? Nah, itu kan menjadi ambigu gitu. Walaupun Jabotabek ya Jakarta juga, tapi jadi beda gitu antara Jakarta pertama dengan Jabotabek gitu. Ya, semuanya ya. Iya Pak. Terima kasih banyak. Paling nanti di pembahasan ternyata sayang setelah ke Jakarta tidak keliling di Jabotabek, sayang. Nah, itu di pembahasan nanti. Oh iya. Ya, semuanya nih. Semuanya kekeh di awal ke Jakarta dulu. Nah, baru nanti setelah ternyata ngapain ya ke Jakarta doang kan gitu. Sepertinya perlu juga nih ke daerah penyangga Jakarta, Puncak, kemudian apa dan lain sebagainya. Nah, tapi itu tidak dari awal tegas lah gitu, tujuan utamanya tegas gitu dari awal. Ya. Selamat datang Pak Dr. Reza. Pak Dr. Reza, ini ada beberapa yang Arabiah ya. Nanti bisa langsung kirim email. Sebelumnya saya udah ngobrol dengan Pak Dr. Reza ini yang berbahasa Arab, langsung ke Pak Dr. Reza. Ada berapa? 3 atau 4. Tetapi saya lebih menyarankan bahasa Indonesia aja dulu gitu. Angger ya, Angger, kemudian Salman bahasa Indonesia dulu. Nah, nanti baru ditranslate ke Arabia. Dan Pak Reza ini nanti akan banyak di konten ya. Pokoknya tugas Pak Reza marah-marah. Masa S2 taat kepada suami sih? Misalkan kan gitu. Analisisnya dong yang mendalam. Nanti didiskusi gitu ya. Kita di struktur dulu, dan struktur itu hampir tidak menyangkut substansi, tidak menyangkut isi. Nanti dengan Pak Dr. Reza bareng-bareng kita diskusi paling tidak kita sudah bisa diskusi ketika udah sampai pendahuluan ya, udah sampai metodologi. Dari tinjauan pustaka itu kita akan menggarap kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir kita akan membuat metode penelitian, tetapi metode penelitian copy paste aja, copy paste aja, pilih kan gitu, mau pakai metode yang mana. Nah, nanti yang paling tersulit itu membuat latar belakang penelitian, makanya diakhirkan membuat latar belakang penelitian itu. Ya, kan harusnya membuat latar belakang penelitian di awal kan, gitu ya. Tapi biasanya orang kehabisan mood di dalam membuat latar belakang penelitiannya mutar-mutar, akhirnya jadi kemana-mana kan gitu. Apa ya kalimat pertama di latar belakang penelitian itu? 4 jam, akhirnya nggak selesai. Jadi nanti di akhir, latar belakang itu nanti di akhir setelah ini
kayak film ya, kayak film itu ada setback ya, ada setback itu apa istilahnya itu, menceritakan ulang ke belakang kan gitu. Itu kayak gitulah. Yuk mari kita di ya mungkin pertanyaan atau apa dan lain sebagainya. Pak Reza ya, begitu ya seperti yang kita eh, obrolkan sebelumnya, nanti di penguatan konten Pak Reza ya. Ya, siap Pak Dekan. Tadi sudah ada yang masuk juga. Oke. Cuman kalau bisa kawan-kawan yang mengirim ini dalam bentuk Word supaya reviewnya enak. Memang wajib Word, memang wajib itu doc ya. Jangan PDF. Tadi ngetik Japri. Oke, kita buka pertanyaan-pertanyaan dulu ya, Pak Dr. Reza ya. Makasih, hatur nuhun. Silakan. Ayo silakan. Saya Pak. Yuk, monggo. Pertanyaan pertama, apakah tinjauan pustaka itu boleh ambil dari buku, tidak harus dari artikel gitu? Itu pertama. Yang kedua, di jurnal-jurnal itu, di artikel-artikel itu masih ada penulisan yang salah. Itu kan punya saya juga kopas gitu kan. Itu tuh kenapa kok bisa lolos gitu? Itu aja. Oke, Said ya, yang pertama boleh ya. Yang kedua jurnal juga manusia, Said. Jurnal juga manusia, makanya gini ya, menulis itu menyajikan ya, menulis itu menyajikan. Jangan sampai kekurangannya orang lain yang suruh mengerjakannya gitu. Seperti nama kota Makkah M-nya kecil, jangan suruh orang lain dibenerin jadi M besar, kecuali kita konglomerat benerin punya saya kan gitu kan. Kan gitu, bersihin rapihin punya saya, kecuali begitu. Karena kita menyajikan sebagai sebuah citra rasa, kita harus perfect dari awal gitu. Kasihan jurnalnya, kasihan kita harus mendukung performa jurnalnya. Nah, dalam hal itu jurnal juga manusia, kadang didesak deadline harus segera terbit, kemudian proofreading ada yang masih belum kelihatan, masih ada typo dan lain sebagainya gitu. Jangan jadi justifikasi kita itu juga masih salah kan gitu, kemudian kita ikuti, jangan ya gitu ya. Siapa? Oke. Silakan barangkali yang lain. Kita bebas ya, kita bebas. Tapi nanti jurnal secara umum mintanya 5 tahun ke belakang. Dianggap paling mutakhir itu 5 tahun ke belakang. Tapi kalau kita bebas, misalkan ada buku kuno gitu ya, yang sangat langka, ya nggak jadi masalah. Hanya nanti gitu. Itu ya, Ilan ya. Oke. Yuk. Kalau transliterasi itu
nanti Pak Reza itu to itu seperti apa, sa itu seperti apa, itu Pak Reza itu nanti paling paham itu Pak Reza itu nanti. Ya pokoknya kita sampai, makanya bagaimana membuat pohon kecil perfect gitu ya, Ilan ya, termasuk transliterasinya apa dan lain sebagainya. Pokoknya ini satu peluang, satu momentum, saya dan Pak Reza kan masing-masing juga punya fokus masing-masing ya. Dalam hal transliterasi itu Pak Reza itu nanti itu. Karena memang Pak Reza ya, banyak jurnal yang ingin transliterasinya di ini ya Pak Reza ya, diterapkan gitu. Siapa izin? Saya ada pertanyaan. Silakan Amir ya. Ya Pak. Insya Allah saya ntar mungkin ganti ke bahasa Indonesia Pak. Ya. Terus ini berkaitan dengan pengutipan di buku Turos gitu Pak. Apakah perlu dicantumkan Arabiknya kemudian diterjemahin dulu, atau terus kemudian penulisan penulisannya di penulisan apa ya? Memasukkan apa itu namanya? Tausik itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Oke, tausik. Oke. Dalam bahasa Arab atau memang harus ditransliterasi dulu? Oke. Gini, Angger ya. Kalau pakai Microsoft Word, kalau pakai yang pasti ya, kalau di komputernya ada program Arabik ya, itu sudah bisa di aplikasi itu untuk menuliskan Arabnya. Nah, gitu ya. Makanya kalau yang Pak Reza tuh komputernya Islami tuh, kalau saya Yahudi. Kalau yang saya sekuler, yang Pak Reza itu mesti bisa gitu. Kan ketika insert manual ya, buku Turos di Mendeley ya, kan kitanya ada keyboard Arabic ya. Nah itu udah bisa di-insert gitu, pakai judul asli dengan Arabicnya kayak begitu, Anggar ya. Nah, kecuali mau ditransliterasi ke dalam bahasa non-Arabic, berarti pakai bahasa biasa gitu. Di Latin ya, menjadi Latin. Arabic juga bisa, bergantung ininya aja, bergantung komputernya, Anggar. Dan kalau mau terus pakai Arabic nggak apa-apa, hanya berarti langsung nanti dengan Pak Reza, Pak Angger ya. Khawatir bolak-balik gitu, Indonesia Arab, Indonesia Arabic. Nah kalau mau langsung setar pakai Arabic dengan Pak Reza. Insyaallah Pak. Dan cenderung pasti lolos kalau langsung Arabic, karena kan banyak orang tidak mengerti Arabic. Ini apa ya, doa mungkin gitu ya. Jadi di jurnal itu sudah langsung aja makbul gitu kan, diterima. Tapi kan nanti kontennya ada Pak Reza di sini. Kalau berat ke bahasa Indonesia langsung Arabic dengan Pak Reza ya. Dan pengutipan kalau komputernya Islami seperti punya Pak Reza itu bisa langsung. Ya. Tapi dari segi strukturnya memang disyaratkan untuk mendatangkan teks Arabiknya kemudian diterjemahkan, atau memang harus udah hasil terjemahannya aja? Pokoknya artikel yang bagus itu yang menggunakan bahasa PBB gitu. Ketangkap ya? Nah, bahasa Indonesia kan belum PBB. Cuman untuk masalah review, banyak ahli artikel yang nggak ngerti bahasa Arab. Otomatis kan kita tidak bisa memanfaatkan ilmunya untuk mereview paper kita gitu maksudnya. Ya.
Ketangkep ya, udah ketangkep ya, bahwa artikel yang bagus adalah ketika dia sudah menggunakan bahasa PBB gitu ya. Tetapi banyak ahli penulis artikel yang akan kita minta ilmunya tidak ngerti bahasa Arab, sehingga kita tidak bisa meminta mencoba nge-review. Seperti saya pasti menolak untuk nge-review yang Arabic, makanya ke Pak Reja kan gitu. Ya. Ya jujur aja terbuka kan udah saya ribet gitu untuk Arabic ya, untuk Arabiah gitu. Untung ada Pak Dr. Reja. Kalau Mangga, silakan yang lain. Kalau tinjauan pustaka, ya tinjauan pustaka ada sebagian makalah, artikel yang bahasa Arab ya. Kalau saya kan karena sebelumnya bahasa Arab, nggak mencantumkan manhaj atau manhaj itu ya, metode penelitian begitu, nggak mencantumkan. Nah itu kan kalau di studi pustaka itu kan dijelaskan penelitian ini menggunakan sedangkan saya dapat ada yang nggak menjelaskan begitu, itu gimana Pak? Oke, nah itu di contoh tinjauan pustaka, kalau diklik lagi ada yang matrik, pernah nggak membuka? Lihat contoh yang lain di situ. Saya kan kirim link cara membuat tinjauan pustaka, ya. Nah, kalau diklik lagi di bawah ada cara membuat tinjauan pustaka dengan dibuat matrik. Ya, dibuat matrik. Matriknya itu mulai dari biar sebentar ya Pak Reja, mohon maaf. Ntar, ini ada agak ini. Tinjauan pustaka, mana tinjauan pustaka? Oke. Bentar. Teh, ini teh ada yang punten. Mic-nya mati, Pak.
Oh iya ya, sorry. Sorry. Oke, sorry. Oke. Ini ya. Nah, ini kan matrik ini kita akan menjadi mudah membedakan antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Misalkan nomor 1 nggak ada metodenya di situ. Maka dengan demikian nanti ketika kita melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu, Smith misalkan dengan judul namun sayang dia tidak menyantumkan metode apa kan gitu. Itu sebagai telaah terhadap penelitian terdahulu. Jadi maksudnya ketika seseorang tidak menyantumkan sesuatu, maka itu otomatis menjadi peluang kita untuk masuk ke situ gitu, Salman. Jadi tinjauan pustaka itu berfungsi dua hal. Tinjauan pustaka itu berfungsi dua hal. Yang pertama sebagai bahan untuk diambil teori-teorinya yang akan kita jadikan landasan teoritis bagi penelitian ini, gitu ya. Kan dari penelitian serupa itu mereka sudah ada teori-teori. Ilan tuh kan ada tiga penelitian sebelumnya. Nah, dari tinjauan pustaka itu ambil teori-teori yang mereka gunakan, mana yang mau dijadikan landasan teoritis untuk kita, gitu. Ilmu hadis jelas harus menjadi landasan teoritis, tapi mungkin juga ada yang menggunakan teori sosiologi. Nah, kita nanti apakah juga mau dipakai, gitu ya. Ilan nanti kan meneliti ketaatan istri terhadap suami dalam konteks Indonesia, pasti sosiologis penting, teori sosiologi. Nah mungkin kalau makosid misalkan ini udah banyak yang ngebahas, enggak, teori makosid syariah enggak, mungkin kan gitu. Jadi tinjauan pustaka itu menjadi bahan bagi kita untuk belanja teori gitu ya. Dari situ akan kita peroleh belanja teori, termasuk juga yang kedua sebagai telaah penelitian terdahulu, sekaligus sebagai telaah penelitian terdahulu apa kekurangan dari penelitian yang telah ada. Nah, dari kekurangan itu, apakah kita akan menolak pandangan terdahulu, gitu ya? Misalkan pandangan terdahulu terlalu letterlock, gitu, tidak dikontekstualisasikan, misalkan kan, gitu ya? Maka itu penelitian yang akan ditolak, atau kita akan mensintesiskan nantinya, gitu ya, atau kita akan mengembangkan. Jadi udah dua fungsi itu, tinjauan pustaka itu udah dua fungsi. Yang pertama akan kita ambil teori-teori dan konsep-konsepnya yang akan kita jadikan landasan teoritis untuk penelitian kita. Yang kedua, untuk menentukan sikap kita nantinya, sikap peneliti apakah menolak ataukah mensintesis atau mengembangkan. Tuh, yang kedua. Bahkan fungsi lainnya adalah kita akan melihat metode-metode yang telah digunakan. Mungkin saja kita menggunakan metode serupa atau metode yang berbeda dari yang sebelumnya, atau juga menggabungkan metode-metode itu, gitu. Pesan saya pokoknya jangan pakai metode fikih itu, model Ilan itu, ya. Karena kita bukan hukum Islam gitu ya, tapi pakai analisis disiplin ilmu sosial lah mungkin yang lebih pas.
Nah, kan dari matrik itu juga kan kita bisa melihat metode-metode apa yang pernah digunakan oleh mereka, yang kemudian kita akan apakah akan menggunakannya atau tidak, kan gitu. Itu dari metode. Bahkan fungsi yang keempat, ya, tadi fungsi yang pertama untuk dijadikan landasan teoritis, yang fungsi kedua untuk menentukan sikap kita apakah menolak atau mengembangkan, yang ketiga untuk adaptasi metode, kira-kira metode yang kita gunakan sama atau berbeda, yang keempat bahkan itu akan membantu kita di dalam nanti kita menyusun kerangka berpikir gitu. Jadi secara sarkasme tinjauan pustaka itu baca-baca dulu dong, gitulah intinya. Baca dulu terhadap penelitian yang telah ada untuk nanti kita ambil apanya kayak gitu. Wah, Aprijal sambil ngopi mantap. Ya, siap. Makanya mohon maaf ikuti dulu itu gitu ya. Strukturnya ikuti aja dulu itu ya. Nanti kita tarik ke kerangka berpikir. Untuk riset terdahulu nanti kita buat paragraf tersendiri kayak gitu. Pokoknya begini nih, tinjauan pustaka untuk saintek mutlak sebelum metode. Ya, tinjauan pustaka untuk saintek itu mutlak sebelum metode. Sebab di pembahasan mereka langsung menampilkan hasil. Bisa dipahami? Misalkan pengaruh pupuk urea terhadap eceng gondok, gitu ya. Nah, tinjauan pustaka di saintek itu harus selesai di pendahuluan. Tinggal nanti di bagian hasil orang saintek itu langsung menunjukkan pengaruh pupuk terhadap eceng gondok, bla 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 seperti itu. Nah, itu udah menampilkan hasil. Tapi bagi humaniora seperti kita, kadang kita masih membahas pondasi teoritis di bagian 1. Gitu. Masih harus mengembangkan tinjauan teoritis sehingga dapat dikatakan tinjauan pustaka itu dikembangkan bagi orang humaniora itu di pembahasan bagian 1 gitu. Oleh karenanya di pendahuluan tinjauan pustaka kita akan didistribusi pada melihat metodenya nanti apa, menurunkannya ke dalam kerangka berpikir jadi seperti apa, perbedaannya dengan penelitian terdahulu apa, kan gitu. Kayak gitu. Mangga silahkan yang lain. Tadi yang bertanya siapa? Salman ya? Gitu ya, Salman ya. Justru jadi ini nggak pakai metode, tapi juga nanti bisa kita membahasakannya begini. Sebenarnya dia pakai metode deskriptif misalkan, hanya tidak menyebutkan saja gitu. Ya, bisa aja. Pasti dia juga menggunakan sebuah metode, hanya dia tidak menegaskan secara eksplisit metode tersebut. Mungkin aja kan. Tapi di tinjauan pustaka ini apa adanya dulu. Kalau tidak ada metodenya ya langsung nggak usah disebutkan metodenya. Apalagi buku. Biasanya bukan hasil riset kalau buku. Tapi boleh cantumkan di situ. Ada lagi, Oke, Pak. yang lain? Ada lagi. Apa bedanya Pak? Ada yang nyebut tinjauan pustaka, ada yang nyebut studi pustaka, itu bagaimana Pak? Apakah sama atau beda? Kita langsung aja saya menjawabnya dengan panduan Win ya.
Panduan UIN ya, biar tidak debatable gitu ya, biar tidak ada perdebatan ya. Kita istilahnya tinjauan pustaka ya, istilahnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah landasan teoritis gitu. Tinjauan pustaka adalah landasan teoritis yang akan dijadikan acuan oleh kita dalam melakukan pembahasan penelitian, atau dapat juga disebut sebagai sebuah pisau analisis yang kita gunakan dalam melakukan pembahasan penelitian. Itu tinjauan pustaka. Yang di dalam panduan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, panduan tinjauan pustaka dibedakan secara tegas dengan latar belakang penelitian, kerangka berpikir, dan dibedakan secara tegas dengan penelitian terdahulu. Hitam putih, Bapak di sini menjawabnya hitam putih karena bukan wilayah debat gitu ya. Ini formal panduan UIN Bandung. Tinjauan pustaka adalah teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis atau landasan teoritis bagi pembahasan penelitian kita, gitu. Mafhum ya? Iya Pak. Ya, saya ketalar insya Allah, pedoman ketalar insya Allah saya. Hah? Ya gitu. Nah sehingga tidak membuka lagi definisi menurut pandangan umum apa itu tinjauan pustaka, jangan, mengacunya ke pedoman UIN yang akan kita jadikan acuan gitu ya. Nampak. Ya, baik Pak. Mungkin saya mau bertanya Pak. Untuk itu Pak, pinjaman pedoman tersebut apakah ada filenya Pak, pedoman dari UIN? Apa ya? Itu bisa baca-baca gitu. Pedoman tulisan itu dari UIN, apakah ada filenya berbentuk file? Karena kan kita belum dapat bentuk hardcovernya gitu. Biar kita bisa baca-baca gitu Pak. Saya bisa menghadirkannya dalam 1 menit itu. Masya Allah. Ya. Itu dibagi biasanya ya. Kemana ya ngirimnya, ke grup aja ya. Pak Reja, mangga nambahin Pak Reja. Itu ya udah saya kirim di ini, saya kirim di grup. Makasih Pak, syukran Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Udah nambahin sedikit, Pak Dekan? Ya, monggo. Harus. Ya, jadi tadi saya coba review yang berbahasa Arab. Memang itu yang dikirim oleh siapa tadi ya? Salman ya yang ngirim ya? Yang tentang irhabi. Iya, betul Pak. Ya, yang tentang irhabi. Ya, itu saya lihat semacam ringkasan tentang semacam outline penelitian ya. Outline penelitian di mana di situ disebutkan masalah, kemudian pertanyaan penelitian, kemudian tinjauan pustaka,
lalu sudah ada kemungkinan hipotesis di dalamnya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu dilihat di situ, karena di latar belakang masalahnya saya lihat belum ada tinjauan atau benturan antara teoritis dengan fakta. Nah, sehingga hanya mencoba mensarah hadis-hadis yang terkait dengan irhabi gitu. Jadi perlu dibuatkan, disampaikan, dicarikan faktanya yang bahwa ada masalah tertentu dari hadis ini sehingga perlu kita jelaskan ulang gitu. Apakah penjelasan salah satu ulama atau penjelasan pemahaman suatu komunitas atau pemahaman yang keliru dari hadis itu dari literatur mana. Nah, itu bisa menjadi faktanya. Sehingga hadis yang Anda bilang laisa minna itu, laisa minna manja'ana bisilah ya tadi itu ya. Man hamala alaina. Man hamala alaina as-silah falaisa minna. Ya, falaisa minna. Jadi hadis ini tentu tadi disampaikan bahwa ada hadis yang lain yang muatannya adalah larangan-larangan Rasulullah untuk bersikap keras, untuk harus tasamuh dan sebagainya. Jadi dua hadis ini juga bisa menjadi masalah bagaimana menjelaskan kesan paradoksi antara satu hadis Rasulullah dengan hadis yang lain. Terjadilah di situ nanti metodologinya mukhtalaful hadis. Tetapi kalau umpamanya mau dibenturkan dengan fakta sosial, fakta pemahaman atau fakta perbedaan antar sarah, umpamanya sarah yang A dengan sarah yang B, maka itu aja dijadikan sebagai latar belakang masalah gitu. Ini kita baru bicara latar belakang masalah ya, untuk boleh bertanya gitu. Pak Dr. Reza, ya. Latar belakang itu nanti di akhir Pak Dr. Reza. Jadi di strukturnya dimulai dari makanya saya nggak ngerti itu yang Arabic itu dalam rangka mengawal struktur ya. Jadi tahap 1 formula, tahap 2 tinjauan pustaka, tahap 3 kerangka berpikir, tahap 4 metode penelitian, tahap 5 terakhir latar belakang penelitian gitu. Ya. Sehingga masukan-masukan tadi seperti Pak Dr. Reza itu, apakah kita akan membenturkan antara realita dengan teori gitu ya? Apakah ada problem di persoalan teoritis, nanti berangkatnya kayak begitu. Nah, jadi ini kita mencoba latihan berpikir komputasional. Komputasional itu dalam arti struktur ya. Kalau artikel dan proposal memang strukturnya dari latar belakang masalah dulu, gitu. Hanya ketika berangkat dari latar belakang masalah nggak selesai biasanya, muter di pencarian problem, gitu ya. Nah, nanti kita sama-sama bagi yang aprijal misalkan problemnya ini apa biar enakan gitu. Aprijal itu apa ya? Aprijal itu tentang etika bermedia sosial. Ya, oke. Etika bermedia sosial. Apa ya ini yang kira-kira sesuatu yang baru gitu, beda dari yang lain. Nah, gitu dirancangnya itu dari situ nanti. Jadi Pak Dr. Reza belum ke sana sih sesungguhnya, kan ini masih replikasi mungkin dari skripsi gitu ya. Kita replikasi penulisan ulang mungkin dari skripsi yang sebelumnya udah ada, sehingga kita keluarkan bagian-bagiannya, distrukturkan,
bahkan nanti latar belakang penelitian itu di akhir. Di akhir maksudnya bukan di akhir setelah pembahasan, setelah menetapkan metode, baru kemudian kita merancang latar belakang penelitian. Maksudnya bukan berarti tidak ada latar belakang penelitian. Ketika kita mau menulis saja pasti latar belakang udah ada gitu ya. Cuman belum dituangkan ke dalam sebuah narasi tulisan. Ya. Karena ketika kita menuangkan ke dalam narasi tulisan, biasanya tulisan nggak selesai-selesai itu mentok di latar belakang. Mentok di latar belakang. Seperti saya mengasumsikan di awal, bahwa kita mau menembak seorang, tapi muter-muter gitu. Nggak langsung menyatakan I love you kan kayak gitu. Ngajak nonton film dulu, kemana dulu, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Gitu Pak Dokter Eja. Ya, siap. Ya, strukturnya Ya. begitu. Ya, artinya di awal itu hanya rilis saja ya, rilis outline dari apa yang melatar belakangi gitu aja berarti ya. Iya, formula ya. ya. Formula itu di dalamnya ada rumusan masalah, ada pertanyaan utama penelitian, ada tujuan penelitian gitu. Ya. Nah, nanti saya juga mau mengeritik habis-habisan nanti ini ke Aprijal, ke Ilan, ke siapa, Said gitu kan. Aduh, ini biar kemudian tajam apa nih di latar belakangnya kan gitu nantinya, ya. Begitu. Ya, kemudian sedikit lagi, satu lagi dari yang ditulis oleh Salman itu. Ya. Tentang tinjauan pustaka. Ada tinjauan pustaka di situ. Saya kira tinjauan pustaka ini perlu disampaikan ringkas hasil penelitiannya dia, lalu kita sebutkan kita di bedanya dengan dia apa gitu. Nah, itu nanti satu paragraf kita buat khusus untuk itu, biar tidak per judul dilihat bedanya gitu ya. Ya. Di ujung bisa di ujung. Ya, nanti di ujung. Ini untuk menghindari begini. Gini, di S1 kan seringkali kalau satu per satu memaksakan gitu ya. Padahal masih itu juga dipaksakan ada bedanya. Kan gitu. Nah, nanti satu paragraf di akhir ya. Pak Dokter Eja ya. Ya. Setelah selesai itu nanti kita buat satu paragraf khusus tentang tinjauan penelitian terdahulu gitu. Ya. Ya, Pak Dokter Eja ya. Ya. Jadi di satu paragraf di akhir itu sebagai pengikat. Pengikat dari narasi kita yang sebelumnya. Jadi karena ini sebuah artikel, jadi tidak memakan space yang banyak jadinya gitu. Ya. Kemudian biar tidak berulang-ulang di setiap tinjauan pustaka gitu. Nanti aja satu paragraf terakhir. Ya, kemudian tentang transliterasi, siapa tadi? Pak Ilan. Sebetulnya udah saya tulis di kolom chat ya, bahwa transliterasi itu kan memang dibuat oleh UIN oleh tim yang sudah khusus, yang dimotori oleh Senat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Namun peruntukannya itu adalah jika kita sedang menulis untuk keperluan internal UIN, maka transliterasinya mengikuti itu gitu. Kemudian di kebijakan dari buku panduan itu kadang mengikuti fakultas masing-masing juga, tetapi secara umum dia transliterasinya itu. Namun karena ini adalah artikel yang akan dipublish, disubmit ke jurnal, maka tentu kita harus mengikuti transliterasi yang direkomendasikan oleh jurnal yang akan dituju gitu, dan sekaligus dengan gaya selingkung-selingkungnya gitu. Ya, itu saja barangkali Pak Dekan.
Ya, luar biasa, atur nuhun. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Reja itu, ya, nanti kita buat begini di satu kalimat lah, gitu ya. Sejauh ini belum ditemukan penelitian terdahulu tentang bla 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 bla, kan gitu. Ini kontennya ini, kemudian akan tetapi penelitian terdahulu ini tidak menyinggung hadis tentang tumbuhan sena. Nah, itu cukup nanti di satu ini, di satu paragraf teknisnya nanti begitu. Atur nuhun, makasih Pak Dr. Reja. Yang sudah ini, yang sudah sampai tinjauan pustaka, lanjut lanjut ke ini, lanjut ke kerangka berpikir ya. Jangan ditunggu satu pekan, hebat gitu ya. Maksudnya biar cepat kelar. Setelah tinjauan pustaka masuk ke kerangka berpikir, nanti lihat di modulnya, tentukan metode penelitian ya, metode penelitian, kemudian setelah itu terakhir baru membuat latar belakang penelitian, dan Bapak tidak mengacu kemana-mana cara membuat latar belakang penelitian itu, lagi-lagi ke pedoman UIN gitu ya. Nanti kita baca bersama pedoman UIN tersebut. Halo? Kita baca ya, kita baca pedoman UIN tersebut. Nah, baru nanti dirangkai keseluruhannya menjadi sebuah pendahuluan. Pendahuluan adalah proposal penelitian gitu. Adalahnya itu. Proposal penelitian adalah pendahuluan artikel ilmiah. Sebaliknya, pendahuluan artikel ilmiah adalah proposal penelitian. Makanya nanti sudah sampai pada bab metode penelitian, sebelum pembahasan kita diskusi dulu bareng-bareng. Presentasi dari 9 rencana penelitian ini gitu. Nanti akan kelihatan kurangnya, mungkin ada yang kurang di latar belakang penelitian seperti yang disampaikan Pak Reja tadi, mungkin ada yang kurang di bagian metode, mungkin ada yang kurang di bagian telaah penelitian terdahulu kayak gitu. Nambahin sedikit Pak Dekan. Ya, silakan Pak Dr. Reja. Teman-teman sekalian, jadi karena minggu depan sudah mau bikin kerangka berpikir ya. Jadi kerangka berpikir ini logikanya adalah kita membuat sebuah pola pikir, alur berpikir kita terhadap pertanyaan penelitian yang sudah kita buat. Jadi kira-kira dalam alur berpikir kita itu, untuk menjawab pertanyaan itu butuhnya alatnya apa saja gitu. Nah, alat-alat itu adalah berupa teori-teori lah atau konsep-konsep. Nah, sehingga kalau ini berupa artikel, maka deskripsi singkat saja. Kalau umpamanya kayak penelitian yang Pak Dekan kan takhrid, berarti takhridnya sebagai metode penelitian, kemudian takhrid digunakan sebagai alat, kemudian mungkin kalau dalam takhrid itu ada ilmu ilmu rijal, kemudian untuk analisisnya itu jarah wa ta'dil. Nah, kita berpikirnya seperti itu. Jadi ada 3 alat gitu. Jadi semacam orang, kalau saya sering menggunakan istilah Pak Dekan, kalau ada tukang yang mau membangun rumah, nggak mungkin dia harus nyiapin alat-alat dulu tuh. Kalau mau bikin pondasi aja, dia umpamanya butuhnya A, B, C, D gitu. Nggak mungkin dia racik dengan tangannya sendiri semuanya itu. Jadi kita belanja peralatan namanya.
belanja peralatan, tapi disusunlah itu dalam urutan yang sesuai alur berpikir, sehingga seolah-olah dengan urutan itu selesai masalahnya gitu. Dapat menjawab penelitian, dapat mengantarkan kita ke tujuan al-hadfu, kalau kata Pak Salman itu di al-hadful bahsi ya, tujuan penelitiannya. Jadi jangan apa namanya, sering sekali para peneliti itu apa namanya, ibaratnya tersesat Pak di dalam kerangka berpikir itu. Apa sih isinya kerangka berpikir, kerangka teoritis itu? Sehingga segala rupa diisi di sana gitu. Padahal kaitannya dengan, makanya dia disimpan setelah tujuan penelitian, karena ingin menyampaikan bahwa ini akan diteliti dengan peralatan sedemikian dan urutan pemakaian peralatannya begini gitu. Sehingga tergambar secara gamblang, walaupun nanti ada perubahan kecil-kecil ya, karena hipotesis itu bisa saja berubah ketika fakta. Jadi tergambar di situ, oh iya memang bisa dicapai tujuannya ini dengan alur pikir itu gitu. Ya, itu saja barangkali. Oke, Jayid Jiddan ya. Itu kerangka berpikir tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza ya. Jadi silakan jangan terpaku pada pekan depan, siapa yang sudah mau progres segera progres biar bisa segera presentasi nantinya ya. Saya di mana itu saya lihat ada rambutan pengen rambutan saya. Di tempat wisata Pak. Wisata atau di daerah Cantigi Pak, Cileunyi. Cileunyi. Iya benar. Hiburan. Di apa namanya? Mantap. Oke, begitu ya, udah sampai ya, materinya udah sampai semuanya. Selebihnya ya silakan, tadi saya buka obrolan-obrolan yang tidak formal kayak begitu. Kayak Ilan dong tuh, kitab semua belakangnya. Wahan tuh kayak Pak Reza tuh apa ngangon kuda. Kayak gitu. Ini Pak Dekan, kalau yang kawan-kawan yang masih berbahasa Arab, saya kira nggak apa-apa juga sih kita salurkan saja. Pak Salman nanti kan dia bisa di Indonesia pada semester depan bisa. Sehingga ada 1-2 yang berbahasa Arab, mungkin nanti menjadi rekognisi tersendiri lah, mungkin ya. Ya. Kalau saran saya sih, karena saya lihat bagus-bagus juga ininya bahasa Arabnya. Iya kan, hanya saya aja yang nggak ngertinya, jadi langsung dengan Pak Reza gitu kalau Arabia. Pak Dekan suka tawadu. Ya gitu ya. Nggak menghambat tadi juga, cuman pasti langsung dengan Pak Reza gitu kalau Arabic. Mari kita tutup dulu kegiatan kita ini, mudah-mudahan berkah untuk semua ya, dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena ini udah ditutup ya, silahkan kalau mau obrol-obrol yang lain. Terima kasih Pak. Ya, saya juga mohon izin. Terima kasih Pak Dekan, kawan-kawan sekalian. Allah yuhyikum. Ya. Naltaqi insyaallah fi usbu'il qadimah. Ini udah Mesir ini. Udah Mesir ini. Musyarif. Taqabbalallah wa tabarakallah. Amin wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, syukron ya. Ya, syukron semuanya ya. Apaan, Pak? Oke. Ditunggu progresnya. Kapan aja? Ya, insya Allah. Ya. Nah. Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Pres? Apakah kita keluar langsung atau ada sesuatu yang ditanyakan? Ada apa yang disampaikan gitu? Tulis saya. Oh iya. Siapa? Oh ya, hafal ya? Hafal ya?